wabarakatuh. Hari ini kami bersama Camat Arus Selatan terkait dengan Hari Jadi Kota Waringin Barat, rangkaian Hari Jadi Kota Waringin Barat. Sampai sejauh mana beliau melihat kilas balik Kota Waringin Barat. Inilah hasil liputan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Waringin Barat yang ke-62 ini, alhamdulillah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang didapat dari hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Ibu Wakil Bupati kita, Ibu Hajah Nuridaya SMH bersama Pak Ahmad Iriansyah selaku Wakil Bupati Kobar. Nah, di dalam kegiatan ini kita tadi sudah sama-sama mengikuti acara ziarah kubur dari makam para pendiri Kobar, termasuk juga para raja pendiri Kobar di Pangkalabun ini. Nah, itu dilanjutkan lagi nanti tanggal 4 itu dalam kegiatan Botomu Miadi. Nah, ini yang satu event yang terbaik yang merupakan persatuan daripada keberagaman daripada masyarakat Kota Waringin Barat. Artinya apa? Disitulah titik simpulnya bahwa Kota Waringin Barat ini terdiri dari keberagaman baik suku bangsa, agama dan lain sebagainya, tapi menyatu di dalam kegiatan Botomu Miadi, salaman tersebut. Artinya keluarga atau saudara selaman sekampung berkumpul semua, baik dari segi pejabatnya, tokoh masyarakatnya, dan yang lain-lainnya, kumpul menjadi satu dalam persaudaraan silaturahim. Nah, itu merupakan suatu kegiatan terbaik dalam artian menuju Kobar Jaya dan Makmur. Nah, kalau kita berbicara Kobar bertemu Miadi dalam waktu dekat ini, yang intinya Miadi itu adalah teman gitu, atau keluarga atau sanak saudara gitu ya Pak. Yang mana pada intinya setiap tahun sekali dilaksanakan event ini, atau memang hal ini saja yang dilakukan gitu. Ya, betul. Miadi ini artinya Miadi itu saudara, dan selaman artinya sekampung. Jadi ini bukan hanya dalam satu atau dua kali, setiap kegiatan HUT Kobar itu pasti dilaksanakan dalam rangkaian mempersatukan persaudaraan kita yang selama setahun tersebut. Jadi bersatu kembali, bercengkerama kembali, bertukar pikiran untuk kemajuan Kobar ini ke depan. Oke. Kalau kita lihat tadi bertemu Miadi, Pak. Tapi pada intinya Kobar ini kan beraneka ragam, baik suku, agama maupun toleransi kita terhadap sesama umat yang ada di sini gitu ya. Nah, kalau Pak Camat melihat kilas balik ke belakang dan ke depannya nanti bagaimana? Ya. Jadi kalau di zaman dulu ya, kadang-kala masyarakat kita bisa terpecah belah. Salah satu contoh antar kampung saja. Dulu waktu kita masih kecil, antar kampung Medawai atau kelurahan Medawai dulu sebetulnya dengan Kampung Raja, itu sering terjadi perselisihan. Ya, anak-anak mudanya yang berkibat juga meluas. Nah, sekarang ini tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena kekerabatan itu dijalin dengan kebersamaan. Nah, kedepannya kita harapkan tidak ada lagi pertikaian-pertikaian yang dilakukan oleh anak bangsa atau anak daerah ini, sehingga kita betul-betul membangun, sehingga apa yang kita membangun itu, apa yang kita bangun itu tetap terpelihara dengan baik dan terus maju menuju titik yang kita harapkan. Nah, kalau kita melihat ini dari segi aneka ragam ya. Tapi kalau kita melihat kapasitas penduduk kita yang saat ini, mata pencahariannya, walaupun saat kita situasi pandemi COVID, mungkin dari sudut pandang apa sih yang menjadi alternatif? Yang selama itu kan dulu ke perkaryuan, ke pertambangan, sekarang arahnya ke perkebunan. Nah, mungkin ada sasaran-sasaran terbaru bagi suku pandang dari Pak Camat. Ya, jadi kita mulai sekarang merubah mindset daripada masyarakat kita yang tidak bertumbuh kepada sumber daya alam, ya. Bagaimana kita berkreasi, berkreatif, berinovasi, membuat sesuatu yang bisa diolah dalam arti tidak merusak alam. Sekarang Ibu Bupati sudah mengarahkan kepada itu, yaitu dalam hal bagaimana mengembangkan pariwisata, bagaimana mengembangkan ekonomi mikro dan sebagainya. Yang kemarin juga kita bersama Ibu Bupati, bersama Menteri Pariwisata telah mengadakan kegiatan dialog ngopi bareng gitu tadi, dalam mereka menuju ke sana. Bagaimana UMK kita diolah sedemikian rupa sehingga menemukan sesuatu yang betul-betul bisa menopang daripada perekonomian masyarakat, tapi tidak bertumbuh kepada sumber daya alam. Oke. Tadi polanya banyak ke arah ramah lingkungan ya.
yang pada intinya masyarakat kita sudah mulai ada sistem ekonomi makro ya, yang mana UKM usaha kecil menengah sudah mulai digeliatkan dan perekonomian masyarakat Kobar sudah mulai terangkat. Mungkin sasaran-sasaran yang strategis yang tepat sehingga dalam waktu jangka pendek apa kira-kira menurut suku pandang di hari jadi kota Rimba? Ya, dalam jangka pendek kita memperluas usaha-usaha mikro yang berada di daerah-daerah wisata. Itu makanya sekarang kita mulai menghidupkan wisata-wisata yang ada di pedesaan, terutama yang sudah siap, yang belum siap pun akan diolah, dipoles sedemikian rupa sehingga bisa menopang daripada kehidupan masyarakatnya. Harapannya Bang? Ke depan kita harapkan semua akses wisata yang ada di Kecamatan Arus Selatan pada khususnya dan umumnya di Kabupaten Kota Bandung Barat akan hidup semua dan rata semuanya dikunjungi oleh para wisatawan baik dari mancanegara maupun dari berbagai daerah lainnya. Demikian wawancara kami sekilas kepada Camat Arus Selatan terkait dengan seputar rangkaian Hari Jadi Kota Bandung Barat yang ke-62 di Pangkalan